Pasar naik mobil kan, Bu? Enggak, naik motor. Naik motor? Jauh kan? Oh, Jauh. bonceng Mbak Ayu. Iya. Pasar mana? Situ asri. Asli Wisma Asri. Iya. Enggak jauh amat. Jauh. Masa Allah. Naik mobil macet Pak. Dari depan udah Iya. macet. Wisma Asri ya lumayan jauh. Oh, pasarnya sini paling dekat situ. Iya, Wisma Asri. Oh, Biasanya di sini. nyebrang jembatan besi itu ya. Iya, terus Kirain sekitar sini ada pasar. nggak ada. Di situ lah paling dekat. Hmm. Makanya dia mahal. Tapi barang-barangnya bagus Pak. Ya, memang Wisma Asri itu pasarnya pasar mahal, Bu. Iya, terus Kalau apa orang Sirsak jelek aja mahal dulu. iya. Saya kan sering dulu pernah tahun 2000 itu jualan es jus di situ. Gitu. Di belakang pom bensin itu. Ah, Sebelah sana lagi dekat BKT apa KBT, iya. pabrik kertas itu. Saya kan tinggal di situ 2 tahun, Bu. Di perumahan Perli. Berarti Bapak tahu lah lokasinya semua. Ya tahu semua, Bu. Kalau ya apal. Pokoknya kalau daerah Wisma Asri mah apal. Orang saya pernah mau jualan di situ. Dulu di Wisma Asri itu. Mahalnya mahal banget toh Pak. Maksudnya dibanding pasar. Dia memang barang bagus tapi mahal. Iya. Kok nggak ke pasar Bekasi? Bekasi juga sama, Bu. Bekasi malah ruwet gitu. Iya, terus Pasar. keluar kami. Iya. Nyarinya jauh-jauh. Kalau di situ kan Iya. dekat-dekat walaupun ya. Ya kalau di Bekasi itu nyari apa itu jauh-jauh. Iya, Buah sama sayur aja jauh. iya, Tempat ikan sama sayur jauh. iya. Nanti ayam. Iya. Nah, jadi saya ini takut nggak teler. Itu aja pulang teler Pak, langsung tewas. Saya bilang ini, Pak, bilang sama Bapak nih, pertama, Pak, saya ke pasar Pak, doainnya Pak, gitu. Terus dia Oh ya, mulut barang. doa sama Allah, ya Allah beri saya kekuatan, ya Allah saya mencari udang, saya bilang gitu. Saya jaga baik pelan-pelan ya Mbak, dan Ibu ngampun gitu. Pelan-pelan. Saya jaga itu lah. Tapi udah berani naik motor, apa ya udah lumayan lah, Bu. Iya. Tapi pulang pasti teler Pak. Makanya kalau udah pulang lihat hari Selasa, kapan lagi nih sebetulnya. Capek Pak. Bener. Kirain nyuruh itu mau pulang ke Medan sana, Bu, kirain. Enggak, aku belum kuat kayak gitu. Pengen pulang ibu saya nelpon gitu. Ke sana kan naik pesawat, Bu. Iya, tapi kan dari sini bandaranya sama dari sini bandara ke Medan itu lamaan dari sini ke bandara. Sama dengan dari di sananya nanti. Nunggu-nunggu bagasi lah ya, aduh. Ya mudah-mudahan nanti saya tambah kuat. Pak. Insya Allah kuat, Bu. Yang penting semangat. Kalau semangat itu biasanya nambah kekuatan semua. Contoh ini, Bu. Contoh itu apa ya? Ada kebakaran, ya kan? Yang biasanya kulkas itu diangkat 2 orang kan nggak kuat. Iya. Tapi diangkat sekali Iya. 1 orang kuat. Saking Spontan ya, spontan Pak. itu, saking semangatnya, wah Iya. harus diangkat kuat. Udah selesai lupa Pak ya? Iya. Bisa ngangkat Kok kulkas ya? saya bisa ngangkat kulkas? Ada seperti itu, pernah ada, Bu. Soalnya. Tuh. Pernah ada. Nah, contoh saya sendiri juga gitu. Pernah tuh dulu waktu masih bujangan. Saya kan sakit tuh, sakit malaria, menggigil tuh. Nah, pas maghrib lah saya tuh sambil nyalain lampu patroma itu loh, Bu, yang Iya, dipompa itu kan. Iya, iya. Nah, itu pas tak nyalain, pas nyala. Nah, dilalah tetangga saya yang seberang jalan itu, namanya kalau di Jawa itu kan step itu kan dipanggili, dicelui apa petian gitu kan, bahasa Jawa itu dipeti, dicelui, sabar gitu kan, namanya kan sabar. Wah, itu temen saya main itu, memang sepantar saya, langsung spontan, Bu, lampu saya angkat, bawa nyebrang jalan, keluar keringet, sembuh sekaligus itu, Astagfirullah. langsung sembuh, menggigilnya hilang gitu. Spontan ya Pak.
spontan karena kaget semua gitu. iya kaget harus bisa harus kasihan itu temen gitu kan. Langsung tak bawa orang pas kira-kira maghrib lah, waktunya maghrib itu di situ lampu terang, orang udah banyak di situ ya kan. Setelah itu ya alhamdulillah sembuh sampai sekarang masih orangnya. Itu kan spontan ya. Spontan, jadi semangat lah yang Tinggi bikin gitu. ya yang bikin sehat tuh nah, benar semangat tuh bikin sehat betul Bu. Jadi Juga gitu. harus bisa gitu. Bilang bisa benar. Iya, kayak ke pasar contoh ya, aku harus ke pasar. Jadi nggak kambuh-kambuh lagi tuh malah. Dulu kan waktu zaman kecil tuh kalau penyakit paling malaria sama koreng itu kan Bu. Iya. Nggak ada stroke tuh nggak ada. Diabetes nggak ada. Iya. Dulu tuh sakit jantung ya nggak ada. Iya. Dulu sakitnya nggak ada gitu-gitu. Pokoknya cuman malaria sama korengan gitu loh. Saking nggak jarang mandi kali korengan. Enggak apa main ke sawah Pak. Kalau saya depan rumah kan sawah. Itu zaman saya kecil gitu. Jadi Tapi korengan dia. namanya stroke tuh nggak ada. Stroke tuh sekarang aja paling ya 30 tahun kesini lah Iya. ada stroke tuh. Dulu nggak ada stroke tuh nggak ada. Ya umpama ada sakit udah tua, bongkok itu ada, atau dengkulnya ngilu, Iya. nah itu ada dulu tuh. Tapi enggak seperti sekarang. Nggak mati separuh tuh nggak ada Ada. dulu. Itu ya namanya zaman Bu. Iya. Sakit jantung ya ada tapi jarang. Iya. Sakit jantung itu sakitnya orang kaya dulu. Iya. Kalau sekarang masa orang nggak punya juga sakit jantung ya? Iya. Berarti itu dari makanan. Ya mungkin dari makanan dan pikiran. Kalau orang dulu itu kan nerimo Bu, adanya nerimo aja, Enggak ngoyo. nggak ngoyo kayak orang sekarang. Kalau sekarang kan, wah tetangga punya TV pengen, punya mobil pengen, nah Penyakitnya itu dibuat sendiri ya Pak. dibuat sendiri. Kadang-kadang harus bisa, gitu kan? Harus ngikutin mereka. Nah itu yang bikin kadang-kadang sakit tuh seperti itu. Dan Maksain diri. maksain diri. Nah contoh ibu kan juga maksain diri dulu waktu masih kuat coba. Iya. Kemana aja, Iya. semua aja dikerjain. Nah kan gitu kan? Sendiri ya. Nah iya. Ini anak saya harus kuliah semua kan Iya. pikirannya kan gitu kan? Harus jadi, harus kuat, harus Nah, bisa. ya itu yang bikin kadang-kadang setelah kecapean brek. Nah gitu Iya. kan. Dan dulu jarang sakit. Setelah sakit ya Benar. Benar ya. sakit bener. Ya, benar Bapak. Iya, saya itu anggap momen Pak. Dari pikiran, utamanya dari pikiran. Makanya sembuhnya ini juga dari pikiran, dari semangat. Kalau ibu semangat pasti sembuh total, benar-benar sembuh Bu. Jadi sembuhnya nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau umpama ibu pengen pasar aja nggak, jangan takut-takut. Enggak sih Pak. Saya bilang sama gua dulu, Abah, saya mau ke pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, aku ke pasar. So jago tadi Pak. Nyatanya selesai Pak. Ya iya. Belanja sabar-sabar. Ya cuman ada capeknya. Lah nanti Iya. capek kan Ya suruh wajar karena kita sakit kan. suruh mijetin anaknya kan bisa, anaknya kan udah Wajar udah bisa lah, Pak, disuruh. karena kita kan memang kondisinya sakit. Ya iya. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Iya, kuat ya, udah kuat ya. Iya. Contohnya itu aja Pak, puasa Ramadan. Iya. Awalnya kita pikirkan ya Allah berilah aku kekuatan. Apa kuat puasa? Iya. Itu kita lewatin ya Pak. Iya, Sudah lewat, makanya baru sujud syukur banget ya Pak. makanya hidup itu dijalani kayak air Bu. Air tuh belum tentu air tuh harus di bawah, karena air mengalir kan Iya. harus di bawah. Enggak, air tuh di atas pun ada air yang genang gitu. Di puncak gunung pun ada air yang genang. Contoh di puncak Gunung Lawu yang di Jawa Tengah sana tuh, Iya. puncaknya tuh ada danau Bu. Wow. Iya. Ada air, padahal di puncak gunung kayak gitu kan mikir, "Lah, air dari mana?" Kan gitu kan? Iya. Di puncaknya sampai luber-luber kadang-kadang airnya. Kita jalani itu Pak. Makanya air tuh nggak harus di bawah, di atas pun ada air. Dan bawah
bahkan air itu juga di awang-awang sana di langit ada air Iya. yang ikut mendung itu kan ada airnya itu. Yang kirim sakit banget Pak. Bukan nyeri, bukan apa sama itu sakit deh, capek. Namanya jadi capek lah. Iya. Nah, udah saya selonjoran, habis itu kerja ini gitu lagi Pak. Selonjoran lagi. Udah bisa diselesaikan. Nah itu saya kerok-kerok gitu kalau capek. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi untuk buka saraf-sarafnya nih Iya. di rok ini boleh. Panggul ini kalau capek saya cubit-cubit kayak buka dia buat itu lah. Hilang dia. Nanti kalau sakit lagi minum jadi nanti. Sejak tadi kalau sejak telepon banyak hal yang udah saya bisa. Makanya sakit itu jangan ngandelin orang lain terus Bu. Jadi diri sendiri itu harus bisa bagaimana caranya kalau sakit ini obatnya ini itu harus tahu, harus bisa menguasai. Paling tidak bisa membantu diri kita sendiri gitu. Soalnya kalau sakit kayak gini ini nggak bisa cepat sembuh, Iya. Jadi sabar ya Pak. harus sabar. Ini kan saraf Bu yang diserang. Dan ibu kan ke dokter udah bertahun-tahun kan? Obat dokter udah bertahun-tahun, Iya. bukannya sehari 2 hari. Karena saraf yang kena. Mulut sembuh habis itu datang lagi. Ya iya, Terapi ini perkembangannya udah bisa. karena sarafnya Bu, sarafnya langsung kena. Kan darah lancar Bu, kalau di terapi ini darahnya lancar. Iya. Kalau darah lancar penyakit buyar. Kalau dulu geraknya kenceng banget, sekarang kan tinggal ya sedikit lah, masih ada sedikit karena suruh sembuh total kayaknya agak berat, tapi ya insya Allah sih bisa. Yang penting ibu semangat aja, semangat menghilangkan penyakit itu dari diri kita sendiri. Harus bisa melawan. Kan yang tahu ibu sendiri untuk melawan penyakit seperti ini apa. Yang penting kita jangan habisi, jangan marah. Jangan loyo, dicari pelan-pelan nanti. Oh ini titik-titiknya di sini gitu kan. Mana, Pak? Ya Allah. Ini kucingnya kemana? Oh ada di bawah ya? Iya. Enggak, itu tidur di bawah. Biasanya kan di atas tidurnya. Enggak rewel sekarang dengan Yang di kandang. aku ngerok. Kalau saya kerok-keroknya pakai sisir, nggak bisa pakai duit. Liganya kecil itu kok. Lepas ya. Sini apa tuh? Padahal kepalanya tak gini pakai sisir. Empuk. Iya. Yang penting kalau pegel saya ini kok. Ya, usaha lah.
Kalau telapak yang kiri itu suka sakit Pak, kalau kanan enggak, apa itu Pak? Ya itu Bu, kadang-kadang tulangnya ngilu di sini nih, kadang-kadang ngilu. Oh, Tulangnya itu kiri aja kan? ngilu sendiri. Hmm, Karena kan syaratnya kena Bu, ibu kan separuh, bukannya separuh, yang kanan pun kan dulu gerak, iya, ikut kena Parkinson, iya, tapi sekarang udah enggak. Iya sedikit masih kayak gitu karena yang di jari itu belum hilang. hilang. Kalau yang gerak di jari itu hilang ya semua udah hilang. Kayak gini kadang-kadang kita makan apa itu nanti bisa sembuh sendiri Bu. Iya, benar. Yang penting jangan telat makan aja. Dia sampai panggul gitu sakitnya Pak. Iya, Itu kalau kaki sampai panggul ya Pak. iya. Kalau sakit kaki. Kaki kiri ini sakit semua. Sakit kaki, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Sini suka sakit. Apa ya? Saya pencet sini. Bapak mencet itu. Saya pencet di sini. Di Gunung Lawu itu saya udah datang Pak. Sini. Pernah ke sana Bu? Nah, Oh. Lawu. Semedi kan ada apa candi? Candi Semedi di sana. Yang di mana? Lawu, Gunung Lawu. Di sana itu ada candi Di bawah. di atas. Ada candi untuk Semedi. Oh, iya di puncaknya. Iya, saya udah ke sana. Pernah ke puncaknya? Iya. Hebat. Iya. Saya dekat malah belum pernah Bu. Terus saya ke Megamendung. Di
1999 sampai enggak di mana? Penyembahan. Di Mengatet bukan? Iya. Udah kesana pulang tadi. Kebetulan dapat ketemu orang sana. Oh, dia rajin guys. Dia orangnya juga orang apa tuh yang semedi itu loh Pak. Iya. Yang soalnya diem gitu loh Pak. Oh gitu. Nanti saya belajar tarik nafas itu dari dia itu. Tahan nafas dia. Ini udah saya datangin itu Pak. Tahun kapan itu? Ya kira-kira 10 tahun yang lalu. Lah, belum lama. Karena udah jadi semua kan saya nggak ada kerjaan. Nah itu lah. Kok bisa terpengaruh kayak gitu? Ya, saya penasaran, saya orang itu pun penasaran Pak. Wah ini kok maka tahu saya abangan itu Pak. Iya. Saya kemana luhur kemana mbah sinembahan semua saya datang. Nanti Raja Jawa saya datang ke kuburan itu. Dan dia orang dalam jadi bisa masuk ke keraton. Nyambung masuk tembus-tembus gitu. Untung lepas dari dia. Iya, kalau enggak saya jadi jahil ya Pak. Jangan sembarangan. Iya, betul. Kayaknya Pak, itu apa orang yang bikin dia kesuruh nyuruh. Jadi kan suka manggil arwah kan. Nah, orang yang untuk masukin arwah itu orang jamaah Pak. Tapi keluar. kayak seorang humbuk. Enggak, orang jamaah. Terus saya heran ke rumahnya ada gambar Bapak Amir. Jangan ngomongin gituan. Enggak, bukan maksud saya. Saya batin. Loh kok sama ya? Ya rupanya kakaknya, adiknya semua orang jamaah Pak. Iya. Nah, orang kita tuh nggak semua baik, Bu. Iya. Tetap ada. Namanya dunia ini kan adanya dua, Bu. Iya. Dunia ini adanya dua. Jadi nggak ada bisa baik semua, nggak ada. Untung Jelek saya semua bisa juga lepas, nggak bener ada. loh Bapak bilang untung saya bisa. Nah, kalau nggak lepas gitu ya itu Oke, iya. terpengaruh, maksudnya terpengaruh. Karena dia Makanya yang- kan jangan terpengaruh, Bu. Iya. Itu Allah juga yang lepasin kan. Hidup tuh yang penting jangan gampang terpengaruh. Ya kalau terpengaruh ya tadi. Tetangga punya TV, kita nggak punya TV, pengen. Pusing. Iya kan, pusing sendiri. Tetangga punya motor, kita nggak punya motor, bingung. Tetangganya beli mobil, bingung. Nah itu namanya yang pikirannya nggak bisa Nggak punya ngatur. ketetapan Jadi diri. ya hawa nafsunya nggak bisa Iya. ditoto. Padahal hawa nafsu itu harus dikuasai. Jangan kita dikuasai Kita dengan yang hawa ngatur. nafsu. Jangan terbalik. Kalau manusia dikuasai hawa nafsu, nah, rusak. Jadi dinasihatin juga nggak bisa, nggak mempan dinasihatin itu. Tapi kalau hawa nafsu bisa kita kuasai, nah kita itu gampang diatur tuh gampang, diarahkan gampang, nggak gampang tersinggung gitu. Tapi kalau hawa nafsu itu menguasai kita, nah kita gampang tersinggung. Iya. Orang Egois. teman sakit juga bingung, teman sehat juga bingung. Itu kalau kita dikuasai dengan hawa nafsu. Bingungnya bagaimana? Kalau teman sakit dijelek-jelekin. Tapi kalau teman sukses ya dijelek-jelekin juga. Dengki ya. Dengki. Jadi sifat dengki serai itu jangan sampai di jiwa kita, jangan. Dan kita jangan sampai hidup ini jangan meremehkan, Bu. Kalau meremehkan semua, walaupun tadinya itu orang baik ya, pasti jadi jelek. Akhirnya jadi jelek kalau meremehkan. Tapi kalau nggak meremehkan, ya
Jadi hidup itu dijalani sepol kemampuan seperti jalannya air, ya udah aman. Sampai mati pun insya Allah aman. Maksudnya aman tuh ya bisa memenuhi harapan. Harapan orang mati itu apa toh? Orang mati itu kan bisa, kalau bisa masuk surga, selamat dari neraka, itu kan Iya. harapan manusia semua. Akalnya gitu. Jadi bukan kok kalau mati itu pengen masuk neraka, nggak ada. Semua orang pengennya kalau mati masuk surga. Itu makanya kita tuh jangan sampai terpengaruh, terus jangan meremehkan. Hidup ini jangan meremehkan. Meremehkan apa saja. Seperti ya untuk Allah ini jangan sampai meremehkan, jangan. Kalau udah sehat ya harus nutup aurat yang benar. Sakit pun ya harus nutup aurat yang benar. Itu kalau perempuan maupun laki-laki ya sama. Nah, aurat itu nggak boleh diperlihatkan sembarangan. Bisa melihat itu apa, mereka itu punya sakti. Oh, kalau manusia ini kan kadang-kadang apa ya? Kok kalau bahasa Jawa itu pengiram-iram. Sakti Bu, kalau kebanyakan orang tuh kalau dilihat dengan kasat mata Iya. itu sakti-sakti manusia tuh. Iya. Kebanyakan di daerah saya, setahu saya aja di Jawa sana itu. Nah, pindah rumah itu tanpa Iya. orang lain bisa kok, pindah sendiri, bisa, kuat, mampu gitu loh. Ya orang ya sama dia Pak, terus usaha itu jatuh saya sampai saya bingung, kan saya awam. Tapi saya cuma pengen tahu deh, susahnya pengen tahu tuh. Nah itu yang bahaya kayak gitu Bu. Itu pengen tahu itu yang bikin penasaran, bikin apa namanya terpengaruh di situ Bu. Makanya banyak orang yang terpengaruh itu orang yang penasaran, pengen tahu. Sudah dilarang, ngosok kayak itu dilarang, tak baca. Nah itu yang bikin bahaya. Itu namanya meremehkan. Awalnya buku babat alas itu saya baca Itu nggak boleh. awalnya. Iya. Ini kok bisa gini, kok ada ini ya. Tapi alhamdulillah bisa lepas Pak. Iya, pokoknya ya harus ditobati. Iya. Coba Ibu miring madep sana Bu. Kalau kesakitan bilang ya Bu ya. Iya. Di kiri sakit Pak. Ini sakit diinjak. Tapi kesakitan Enggak sakit. Enggak, cuma sakit aja ya. Itu saya lihat itu Pak, apa, terima WC itu kan, tulisan Jawa. Nah, itu berjilid-jilid. Ya kalau orang Jawa tuh banyak Bu yang namanya bertapa itu banyak. Iya. 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum itu Iya. banyak. Apalagi agak zaman dulu. Iya. Sekarang pun masih ada. Masih ada. Masih apalagi yang dekat-dekat keraton, Iya. dekat itu tuh Karena masih dia ada atau yang di mikir yang mati moksa itu Pak. ya. Karena dunia ini kan adanya dua Bu. Ada senang, ada susah, Apa tuh Pak? ada sakit, ada sehat. Yang sakit Pak. Balik Bu, ngirim ke sana Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lah ini gosong-gosong Bu. Ini yang kemarin di perang waktu itu
kejedot lemari kan. Kena lemari. Nah, kok bisa? Ini kan bekas dikerok terus kejedot lemari. Kasih minyak juga. Saking pegelnya dikerok gitu. Terus kejedot lemari. Kayak tadi Pak Karno. Kejedot lemari. Ini kok kejedot gitu Pak? Nah, kok bisa natap lemari? Ini tuh sekarang buru-buru. Pojokan itu. Dah, tengkurap Bu. Bismillahirrahmanirrahim.